Manga One Piece Chapter 1042 dimulai dengan memperlihatkan aksi S-Drake yang menusuk anggota CP0 dari belakang hingga menembus bagian depan tubuhnya. Anggota CP0 yang keheranan dengan sikap S-Drake langsung bertanya kepadanya, "Mengapa kau melakukan tindakan sejauh ini?" Mendengar hal itu, S-Drake menjawab, "Ini adalah keadilanku." CP0 yang mendapati jawaban yang seperti itu malah menimpali bahwa ia iri kepadanya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anggota CP0 dituntut untuk loyal kepada pemerintah dunia dalam hal apapun, terlebih khusus kepada para Gorosei. Jadi segala apa yang mereka lakukan itu harus berdasarkan keadilan dan perintah atasan mereka, tanpa adanya intervensi dari dalam diri mereka sendiri. Ibaratnya para anggota CP0 ini layaknya seorang mesin pembunuh, dikarenakan sedari kecil mereka sudah direkrut untuk diproyeksikan sebagai agen intelijen pemerintah dunia suatu saat nanti, yang dimana proses pembinaannya tidak akan terlepas dari yang namanya doktrinisasi. Hal itu bisa dilihat dari mantan anggota CP9 yang sekarang bergabung menjadi anggota CP0. Member CP0 yang menyadari bahwa ia tidak boleh mati di sini, menggunakan jurus Zoro untuk meloloskan diri dari tikaman S-Drake. Lalu dengan secepat kilat ia balik menyerang sang mata-mata angkatan laut tersebut, tepat di bagian batang tenggorokannya. Pertanyaannya, apakah S-Drake orang yang disinggung oleh Hawkins di dalam ramalannya? Menurut saya, orang yang diramal Hawkins bukanlah S-Drake. Karena ketika Hawkins lagi meramal seseorang, apalagi orang tersebut berada di depannya, maka ia tidak akan sungkan-sungkan untuk menyebutkan siapa orang yang dia maksud. Seperti halnya ketika ia meramal nasib Luffy dan Zoro pada chapter 913. Lantas, jika memang bukan S-Drake yang dimaksud oleh Hawkins, lalu siapakah orang tersebut? Menurut pengamatanku, yang dimaksud oleh Hawkins adalah Luffy. Sebab selama ini ketika Luffy selesai bertarung dengan musuh-musuhnya, ia selalu berada dalam kondisi kritis. Terlebih lagi, musuh yang dihadapi Luffy saat ini ialah seorang Yonko, yang tentunya akan membuatnya mengalami luka-luka yang lebih parah daripada pertarungan Luffy sebelum-sebelumnya. Maka atas dasar alasan itulah yang membuat Hawkins lebih memilih berada di pihak kelompok bajak laut binatang buas. Lalu, Shin beralih ke atas pulau Nigashima, di mana Luffy masih melancarkan serangan Gomu-Gomu no Hydra, sampai-sampai membuat Kaido kepayahan dan kelimpungan dibuatnya, seraya bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa dia membelokkan arah serangannya. Menurut pendapat pribadiku, hal itu bisa terjadi dikarenakan serangan Luffy yang begitu cepat dan kuat, sehingga ia mampu membelokkan serangannya dengan melalui pantulan udara yang berada di sekitarnya. Kaido yang tidak ingin terus-menerus menjadi samsak hidup dari Luffy, mengaktifkan Haki Kenbon level atasnya untuk bisa membaca dan menghindari setiap serangan Luffy yang tertuju kepadanya. Dan tanpa diduga, ia sudah berada di depan Luffy sambil memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu menyerangnya dengan nafas apinya yang membuat Luffy terhempas jauh ke bawah pulau Nigashima. Akan tetapi, Luffy masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Luffy yang menyadari bahwa waktunya tinggal sedikit, langsung berubah dalam mode Bondman untuk mempersiapkan satu dari serangan terkuat, yaitu Gomu-Gomu Over Kongan, yang mana mengenai dagu beton milik Kaido. Namun serangan tersebut tidak membuat sang makhluk terkuat di dunia terkapar. Bahkan ia dengan cepat langsung membalas serangan Luffy dengan jurus yang tak kalah menyakitkan, yaitu dengan jurus yang diberi nama Horohake, yang efeknya membuat Luffy hampir kehilangan tenaganya. Dan berbicara tentang keputusan Luffy yang lebih memilih mode Bondman ketimbang mode Snakeman dalam menyelesaikan Kaido, maka hal itu tak terlepas dari kekuatan mode Bondman yang lebih merata, baik itu serangannya maupun kecepatannya. Sedangkan mode Snakeman lebih cenderung menitik beratkan kepada kecepatan, yang artinya mode Bondman lebih kuat dari mode Snakeman. Dan di saat Kaido dan Luffy lagi ambil ancang-ancang untuk melakukan bentrokan, CP0 menempeli Luffy dengan mengaktifkan tekainya sambil mengunci pergerakan tangan kanan Luffy supaya ia tidak bisa mengayunkan tangannya ke depan, yang mengakibatkan ia terkena serangan Kaido tepat di bagian wajahnya. Kejadian ini tentunya mengingatkan kita semua tentang pertarungan Kaido menghadapi Oden, yang dimana juga diganggu oleh pihak ketiga. Cuma yang menjadi pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah cara Luffy untuk bisa bangkit kembali menghadapi Kaido? Menurut saya, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Luffy akan disembuhkan oleh Marco dengan kemampuan buah iblisnya, mirip dengan tindakan Ivankov pada saat perang Marineford. Kemungkinan yang kedua, mungkin Luffy akan sadar kembali
Lalu ia tak sengaja melihat ribuan lampion terbang yang berisikan harapan penduduk negeri Wano. Dan setelah melihat hal itu, semangat juang Luffy semakin meluap-luap dalam mengalahkan Kaido. Seperti halnya ketika ia mendapatkan ceramah no jutsu dari Kapten Usopp pada saat melawan Rob Lucci. Jika kejadiannya seperti itu, maka hal itu akan menambah dramatisasi pertarungan Luffy menghadapi Kaido. Apalagi sudah 2 chapter ini, Luffy selalu mengungkit-ungkit tentang masyarakat negeri Wano yang sudah menderita puluhan tahun lamanya di bawah rezim pemerintahan Kaido. Jadi akan sangat menarik untuk ditunggu apa yang terjadi pada Luffy selanjutnya. Demikianlah review One Piece chapter terbaru pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang telah menonton video ini, kritik dan sarannya akan selalu diterima. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.